psikologinya, nanti biar mendapat penanganan dari psikolog tentang kondisi anaknya itu, agar secara medis juga tertangani dan secara psikologis juga tertangani. Di bawah umur yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Suwondo, anak yang dikunjungi Risma diduga merupakan korban penyekapan dan pencabulan. Kondisi psikis korban sudah jauh membaik dan mulai bisa diajak berkomunikasi. Mensos berharap kasus seperti ini tidak terulang lagi dan bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, khususnya anak, agar jangan mudah dibujuk rayu. Ada beberapa kasus yang sengaja saya masuk supaya saya berharap ini tidak ada terulang lagi, terutama anak-anak kita banyak bisa belajar supaya tidak terjadi kepada dirinya. Itu jadi tidak mudah tidak mudah digoda, tidak mudah dirayu karena mereka harus masih memikirkan masa depannya. Sebelumnya, korban yang masih di bawah umur diduga menjadi korban penyekapan dan pencabulan oleh seorang teman laki-lakinya yang masih saat ini buron. Korban ditemukan di rumah pelaku dalam kondisi memprihatinkan sehingga harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Korban diduga disekap dan mendapatkan pelecehan seksual oleh pelaku yang merupakan teman laki-lakinya. Korban disekap di rumah kosong milik orang tua pelaku, sedangkan pelaku sendiri diketahui jarang bersosialisasi dengan warga sekitar. Dugaan pencabulan didatangani oleh Polres. Memang untuk TKP-nya di Alasdowo Depesti. Maka namanya adik ini domisili saat ini di Keboromo, kita melakukan pendampingan dari dinas sosial. Dan setelah kita lihat memang kondisinya sangat memprihatinkan, kondisinya juga lemah, kemudian tidak kurang stabil atau tidak kekontrol dari dinas sosial, sehingga hari ini nanti kita lakukan pendampingan, dibawa ke RSUD Suwondo untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Mulai segala macam permasalahan secara umum. Mulai dari kalau yang anak, mulai dari ABH, terus anak terlantar, adopsi, terus anak jalanan, termasuk anak dalam panti maupun luar panti, termasuk ketika pengurusan hak sipil anak, mulai dari akte sama kakak, yang mana misalnya ada anak terlantar yang hendak dimasukkan panti tapi belum memiliki identitas, itu nanti rekomnya melalui dinas sosial, terus kemudian dibawa ke Dispenduk Capil. Gitu. Terus kalau untuk yang ABH ya respon kasus kami mulai dari pendampingan awal, pendekatan awal, kontak awal, kemudian nanti di home visit dibuatkan guna untuk membuat home visit assessment, guna untuk membuat laporan sosial yang pada intinya nanti laporan sosial tersebut diserahkan ke penyidik, untuk dibuat bahan pertimbangan memutus pelaku. Oke, dari reskrim ya? Iya, dari reskrim. Jadi sebelum ada laporan sosial dari Peksos, berkas tersebut tidak bisa di P21-kan ke kejaksaan. Jadi harus nunggu dari laporan sosial Peksos. Setelah selesai baru laporan tersebut diserahkan ke penyidik untuk kemudian di P21-kan ke kejaksaan. Nah, ketika nanti di kejaksaan ditentukan jadwal sidang, nah Peksos nanti mendampingi ketika anak tersebut di pengadilan waktu sidang. Kemudian selain sidang, pasca misalnya ABH itu sebagai pelaku,
otomatis ketika nanti hakim memutus ke LPKS, lembaga penyelenggara kesejahteraan anak, yang dalam hal ini SK Kementerian Sosial, itu nanti kita waktu pelaksanaan putusan juga mendampingi dari kejaksaan untuk melaksanakan putusan anak tersebut ke LPKS untuk dilakukan biasanya pembinaan, rehabilitasi, juga pelatihan keterampilan atau pelatihan kerja. Nah, di sana nanti Peksos juga selalu koordinasi dengan pemilik atau ketua lembaga yang mana untuk atau sebagai monitoring dan evaluasi perkembangan anak selama berada di LPKS tersebut. Gitu. Nah, kalau ketika putusan itu anak berhadapan dengan hukum yang sebagai pelaku, itu nanti di LPKA, yang dalam hal ini di Jawa Timur hanya ada di Blitar, berarti nanti Peksos tidak hanya memantau monitoring melalui dari pihak Bapas. Tapi kalau di LPKS yang memang di bawah naungan Kementerian Sosial, itu nanti Peksos yang selalu monitoring dan evaluasi perkembangan anak sampai nanti reintegrasi kepada keluarga. Intinya bahwasanya masa pembinaan atau rehabilitasi sosial anak tersebut sudah selesai, Kembalikan. nanti dikembalikan ke keluarga. Nah, itu tadi Peksos juga melakukan reintegrasi dengan pihak keluarga, termasuk nanti ke lingkungan masyarakat agar tidak menjudge atau melakukan stigma negatif pada anak tersebut, agar pihak keluarga atau masyarakat bisa menerima kembali anak tersebut di lingkungannya. Gitu. Kalau terkait Eren yang sekarang dari Samarinda, nanti apa yang kemarin sudah dilakukan, Mas? Kemarin kan waktu rujukan dari Balai Pati yang dari Samarinda, kami sudah koordinasi dengan pihak keluarga, yang dalam hal ini kami diberikan info atau nomor keluarga dari pihak Balai Pati. Kemudian kami tindak lanjuti untuk menghubungi keluarga tersebut, yang pada intinya keluarga mau menerima orang tua dan anaknya. Kemudian untuk terkait sekolah anak, yang pada intinya itu termasuk hak atau hak dasar anak, maka kami koordinasi langsung dengan kepala sekolah, mediasi dengan kepala sekolah terkait persyaratan-persyaratan yang apa saja yang harus dilengkapi ketika anak tersebut akan masuk di sekolah yang ada di wilayah Mojokerto. Akhirnya kepala sekolah tersebut bersedia menerima anak yang dari Samarinda. Kemudian kepala sekolah itu meminta dipenuhi persyaratan, tapi namun sebelumnya kami sudah meminta dari kepala sekolah yang ada di Mojokerto untuk membuat surat keterangan kesediaan untuk menerima anak yang ada dari Samarinda. Terus kemudian sudah selesai hingga kami mengirimkan ke Balai Padi. Ya. Ini berkas-berkas semuanya yang dari Samarinda, pencabutan dari sekolah pindahnya juga sudah selesai. Sekarang dibawa oleh Pak Sadikin. Pak Sadikin. Ya, nanti kalau misalnya dengan pendampingan sama Eren, itu semua berkasnya ada di Pak Sadikin. Ya. Kami mengucapkan terima kasih atas nama Kementerian Sosial juga. Mudah-mudahan Mas Raffi mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai Sakti Peksos. Saya juga di sini terima kasih telah dibantu sama Balai Pati juga terkait proses pemulangan orang tua dan anak yang dalam hal ini memang sangat membutuhkan bantuan terkait pendampingannya sampai nanti orang tua atau dan anak tersebut terpenuhi haknya atau mendapatkan kesejahteraan yang layak. Ya.